ada lagi dan harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih. Bapak Presiden tekankan berkali-kali orang yang bersih, mempunyai track record yang jelas dan kalau itu sudah dilakukan dan tidak ada juga tanpa membedakan tadi sudah disampaikan Bapak Presiden ini dari mana, yang penting kompetensinya jelas dan hatinya bersih dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap ekonomi dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Bapak Erick Thohir, Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Mulyaman Hadad, dan juga seluruh Dewan Pengawas yang sekaligus adalah Menko Koordinator pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah dihadir langsung oleh Bapak Budi Sadikin, Bapak Budi Gunawan, Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Pratikno, Bapak Agus Yudhoyono, Bapak Muhaimin Iskandar, dan juga Bapak Zulkifli Hasan, dan juga Dewan Pengawas Bapak Mengsengnek, Bapak Prasetyo Hadi, dan juga yang terhormat Bapak Teddy Indrawijaya. Dan tentunya kepada yang saya hormati juga Board Management dari Danantara, CEO Bapak Doni Oskaria, CIO Bapak Pandu Syahrir, dan juga para Managing Director dan seluruh jajaran Danantara. Dan tentunya yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh pimpinan dari Badan Usaha Milik Negara, para direktur utama, direksi, para komisaris utama, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan satu persatu ada 844 BUMN Bapak. Jadi dalam kesempatan ini terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Dan antara hadir dalam waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir hari ini tensi dari geopolitik, geoekonomi, dunia yang sudah semakin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Oleh sebab itu kehadiran Danantara benar-benar hadir pada waktu yang sangat tepat. Oleh sebab itu sejak dilaunching langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari 2025 ini kami langsung bergerak cepat dan alhamdulillah sejak 21 Maret 2025 seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Dan sesuai juga dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami bahwa Danantara ini adalah penjabaran dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, kami kadang-kadang berpikir Bapak, ini BUMN ini badan usaha milik negara atau lebih tepat disebut dengan badan usaha milik nasional. Karena seperti yang selalu Bapak sampaikan, ini adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan anak cucu kita, sehingga membutuhkan semua lapisan dari negara, dari dunia usaha, dari koperasi, bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar agar bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri. Oleh sebab itu, harapannya ini akan menjadi Indonesia Incorporated seperti yang Bapak Presiden sampaikan. Jadi kekuatan bersama ini harus kita wujudkan sehingga kita menjadi negara yang lebih besar dan menjadi negara yang lebih mandiri. Tentara dan seluruh BUMN
dan seluruh badan usaha milik negara ini, kita menyampaikan langsung harus mempunyai 3K Bapak Presiden kan menyampaikan, yaitu karakter, kompetensi, dan juga komitmen. Karakter, semua BUMN, para pimpinannya harus mempunyai karakter yang bersih, harus mempunyai karakter yang profesionalisme, harus mempunyai karakter yang menjiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kompetensi, mereka harus kompeten dalam bidangnya, baik dalam maupun luar negeri. Kompeten dalam menghadapi semua tantangan yang ada dan terus memperbaiki dirinya agar kompetensi itu semakin meningkat. Sehingga sebagai pimpinan dari seluruh Danantara dan BUMN itu bisa benar-benar menjalankan dengan baik, dengan benar, dan juga memberikan asas manfaat yang luar biasa. Dan tentunya komitmen. Ini yang sangat penting karena komitmen mulia yaitu selalu menjunjung tinggi good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga taat kepada peraturan perundang-undangan. Sehingga hal-hal yang tidak terpuji tidak pernah akan terjadi lagi karena kami di Danantara mempunyai zero tolerance terhadap tindakan tidak terpuji itu Bapak Presiden. Oleh sebab itu, sebagai penutup Bapak Presiden, semoga kehadiran Danantara dengan lembaran baru bersama-sama dengan BUMN ini bisa memberikan asas manfaat dan positif yang luar biasa, tidak hanya kepada perekonomian Indonesia, tetapi juga kepada seluruh rakyat, bangsa, dan tanah air yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya, sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri, untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan, dan juga komitmen serta karakter. Jadi itu yang akan kita evaluasi, karena harapannya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan target-target untuk return-nya harus meningkat cukup signifikan, tetapi tentunya dengan tetap mengutamakan good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, tadi akuntabilitas, transparansi, dan juga sustainability. Jadi itu yang akan kita lakukan karena memang bisa Bapak Presiden bahwa hal-hal yang kurang patut, yang tidak terpuji di masa lampau tidak ada lagi, dan harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih. Bapak Presiden tekankan berkali-kali orang yang bersih, mempunyai track record yang jelas, dan kalau itu sudah dilakukan dan tidak ada juga tanpa membedakan, tadi sudah disampaikan Bapak Presiden, ini dari mana, yang penting kompetensinya jelas dan hatinya bersih dan mempunyai komitmen yang jelas terhadap ekonomi dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat ke depannya. Pak Presiden bilang ada yang dimarahin, apakah laporan keuangan atau Ya, sebetulnya disampaikan oleh Bapak Presiden tadi sudah disampaikan juga bahwa tidak boleh ada korupsi lagi, tidak boleh, pokoknya kita Bapak Presiden itu tidak ada toleransi sama sekali. Tidak apa? Itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di kepemilikan Danantara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap, pertama terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian lah. Satu pertanyaan terakhir ya. Apa lagi ya?
Nah itu yang bertahapan kan memang kalau kita lihat asetnya yang aset dari BUMN ini kan sebenarnya 900 miliar dolar yang banyak disampaikan sebenarnya sudah lebih dari 900 miliar dolar, sebetulnya udah 982 miliar dolar pada saat bersamaan. Nah kemudian disampaikan juga akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Menseknek yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Jadi ini semua akan yang tadinya berada di dalam Seknek akan berada di bawah Danantara. Itu maksudnya. Siap, makasih. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kementerian BUMN ngapain? Evaluasi. Makasih ya teman-teman.